Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu di acara kami di seminar atau ya lebih tepatnya kita sharing karena saya yakin dengan Bapak-bapak yang dan Ibu yang hadir di sini adalah yang sudah banyak pengalaman ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan mulai dengan presentasinya, yaitu terkait kontrol respiratory disease yang sebetulnya tidak hanya ND ya. Kalau kita bicara penyakit respirasi itu ada penyakit lainnya seperti AI ataupun IB atau bahkan juga penyakit bakterial ya. Nah, sebelum saya memulai ke ND itu seperti apa, ini adalah gambaran challenge di Asia umumnya di industri poultry. Ini ada beberapa calon penyakit yang rame tidak hanya di Indonesia tapi di negara kita tetangga juga, yaitu diantaranya yang pertama ya ND yang akan kita diskusikan hari ini. Kemudian yang kedua adalah infectious bronchitis yang kemarin juga sudah dibawakan oleh bos saya Pak Teguh. Dan kemudian juga ada AI H5N1 yang beberapa bulan ke belakang clade baru muncul ya. Walaupun sekarang juga tidak seramai beberapa bulan ke belakang. Dan yang berikutnya juga H9N2 masih terjadi. Dan yang terakhir adalah inclusion body hepatitis. Yang mana kalau kita bicara inclusion body hepatitis secara umum lebih gampang terlihat di ayam broiler atau di PS broiler. Sedangkan di PS layer atau di commercial layer itu sangat sedikit sekali perubahan atau gambaran atau kejadiannya. Nah, kalau kita melakukan pengamatan kasus ND di lapangan, umumnya kalau kita bicara layer atau ayam yang umurnya relatif panjang seperti breeder, ada dua fase di mana ketika ND menginfeksi ke dalam farm kita manifestasinya adalah beda. Nah, secara umum kalau kita bicara ND di fase grower yang mana umumnya adalah sering kejadian di umur 5 sampai 10 minggu. Secara umum kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ditanya di lapangan sebetulnya kasus gejala klinis ND itu seperti apa sih, browsing di Google ND postmortem seperti apa, ya seperti itu. Dengan mudah Ibu akan melihat ya entah mortalitas yang tinggi atau mungkin kadang ada gangguan di syaraf yang lehernya melintir dan lain hal. Kemudian ketika kita masuk ke dalam fase reproduksi, umumnya teman-teman ya saya bilang Bapak Ibu teman-teman di lapangan kejadiannya sudah lewat ya, hanya melihat adanya penurunan produksi. Padahal secara umum sebelum terjadinya penurunan produksi biasanya kalau kasus kejadian ND itu diawali dari adanya gangguan respirasi. Nah, cuman kan kadang-kadang gejala klinisnya juga tidak terlihat dengan jelas. Itu balik lagi ke kepekaan teman-teman di lapangan. Nah, kemudian kalau kita bicara broiler, ya sebetulnya kan kalau kita bicara kasus ND di broiler itu kurang lebih sama dengan fase grower di layer ataupun di breeder. Yang tentunya manifestasinya adalah kematian. Kalau kita lihat di sini, ini adalah ya kumulatif mortalitasnya bisa nyampe 13%, yang ini bisa sampai 43%. Yang tentunya kalau kita bicara di farm yang multi umur, ketika kandang pertama terinfeksi, biasanya kandang kedua dan berikutnya itu lebih parah. Dan ini adalah farm yang ada kandang yang dalam satu farm yang sebelah kiri kena duluan, yang sebelah kanan ini kena berikutnya. Kalau kita lihat kumulatif mortalitinya adalah yang berikutnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang kena sebelumnya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu melakukan postmortem atau membuka ayam, secara umum akan sangat mudah melihat kemerahan di proventriculus atau di kalau kita bilang tuh di ampela ya, di ampelanya. Atau kalau kita buka kepalanya atau bagian otak, kita melihat adanya dilatasi atau pembesaran dari pembuluh darah di otak. Dan ini sangat khas terhadap penyakit tersebut karena ND-ND yang lain itu agak susah kita melihat adanya penebalan seperti ini. Lalu bagaimana manifestasi di layer? Seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, secara umum kita hanya melihat penurunan produksi.
Ini saya tadinya saya mau nyari gambaran di layer ya, di layer aktual di lapangan, cuman saya cari-cari datanya nggak ketemu sih, tapi akhirnya saya pakai di breeder. Tapi prinsipnya itu adalah sama ya, sama yang mana ketika ND masuk ke fase laying, secara umum akan terjadi penurunan produksi. Nah, penurunan produksinya itu bervariasi tergantung dari kekebalan yang dimiliki oleh individu si ayam itu sendiri. Nah, awal penurunan produksi sampai recovery itu rata-rata terjadi selama 1 sampai 2 bulan. Nah, tergantung juga banyak umur di kandang itu, seberapa banyak multi umurnya. Semakin banyak ya semakin lama. Biasanya karena memang si ND ini adalah airborne disease, sehingga ketika satu kandang kena, kandang lainnya juga kurang lebih ya cepat atau lambat juga akan terinfeksi. Cuman balik lagi tingkat keparahan tergantung dari kekebalan yang dimiliki oleh si ayamnya itu sendiri. Nah, ini ya saya balik ke ya 10 tahun yang lalu lah, atau 12 tahun yang lalu, yang mana dari sampel-sampel yang masuk ke lab kita atau dari teman-teman di lapangan yang mengkolek sampel organ dan kemudian kita analisa, secara umum di tahun 2019 sampai sekarang ini kasus kejadian ini hampir tidak pernah kita menemukan genotip selain genotip 7, dan waktu itu di 2011 kita menemukan genotip 7i. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok baru mulai 2011? Padahal saya baru kerja pertama kali waktu itu ya 2006. Apa dulu tidak bisa mengecek ini atau gimana? Ini kaitannya dengan equipment atau teknologi yang dipunyai. Nah, di tahun yang sama kalau kita lihat di sini 2011, 2016, 2019 di Indonesia, bahkan di negara tetangga di waktu yang bersamaan kasus kejadian ini ya saya bilang ini outbreak yang besar-besaran. Jadi kalau ingin berbesar hati ketika simpelnya kita ada kasus di lapangan, tidak usah berkecil hati karena tetangga kita ya juga sama misalnya. Tapi ya itu juga bukan berarti kita juga harus berdiam diri ya. Lalu ketika bicara di tahun 2009, ini saya mundur 2 tahun ke belakang, yang mana di Southeast Asia atau di Asia Tenggara terjadi kejadian ND lagi, yang mana kedua virus yang ditemukan sebelumnya itu berbeda dengan di tahun yang 2011. Nah, kalau bicara di sini memang dua-duanya adalah genotip 7, tapi yang ini H, yang sebelumnya adalah I. Dan dua genotip 7 ini ada perbedaan. Makanya ketika kita bicara, oh saya punya genotip 7, saya kejadian ini yang mana? Karena ketika kita bicara hanya genotip, yaitu lebih ke arah global ya. Nah, kenapa ND itu sulit dikontrol? Ya, tadi saya sempat sampaikan bahwa memang ini adalah airborne disease yang bisa menyebar lewat udara. Nah, kalau kita bicara program vaksinasi, saya mundur ke ya 10 tahun atau 20 tahun ke belakang. Dulu program vaksinasi itu tidak sebanyak seperti sekarang. Kenapa demikian? Karena memang secara challenge dulu dan sekarang itu berbeda. Semakin ke sini memelihara ayam itu semakin susah ya. Susah dalam artian memang dari secara genetik juga berubah. Yang dulunya mungkin dengan kita santai kita dapat menghasilkan, sekarang tidak bisa. Harus mengikuti atau menyesuaikan dengan kebutuhan si ayamnya itu sendiri. Itu baru dari sisi genetik. Tapi ketika kita bicara program vaksinasi, kalau kita lihat di sini simpelnya dulu pakai 2-3 kali vaksin live. Nah, dulu program vaksinasi live tuh mungkin setiap 8 atau 10 minggu sekali. Tapi ya balik lagi karena challenge di lapangan itu relatif tinggi, sehingga akhirnya terjadilah outbreak. Dan umumnya ketika ada outbreak, tentunya yang biasa dilakukan di lapangan adalah adanya penambahan jumlah program vaksinasi. Dan itu biasa seperti itu. Yang tadinya misalkan 2-3 kali, kita tambahkan 4-5 kali. Tetapi apa yang terjadi? Outbreak sampai sekarang masih terjadi. Karena kenapa demikian? Dari 2-3 kemudian bertambah menjadi 4-5 kali. Ada anggapan bahwa semakin sering kita kasih vaksin live itu semakin baik terhadap proteksinya. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu.
Karena saya ada beberapa peternak di lapangan yang dulunya program vaksinasi ND atau mungkin yang dikombinasi dengan IB live setiap 6 atau 8 minggu sekali pengulangannya. Karena ada kasus kejadian semakin maju. Jadi 5 minggu sekali. Jadi 4 minggu sekali. Bahkan sampai 3 minggu sekali. Ya mungkin bagi saya yang simpelnya kalau yang jual vaksin, saya seneng aja. Tuh vaksin saya dipakai lebih banyak. Tapi buat customer keuntungannya apa? Nggak ada. Itu ya kalau saya analogikan, Bapak Ibu di sini ketika makan 1 piring itu kenyang, 2 piring harusnya lebih kenyang. Kalau memang kebiasaan seperti itu. Tapi kalau divaksin enggak. 1 vaksin itu belum tentu lebih jelek dibandingkan dengan 2 atau 3 kali vaksinasi. Nah ini balik lagi, ketika kita sudah menambah vaksin yang tadinya 8 bahkan sampai ada yang 3 minggu sekali, atau mungkin jadi 2 minggu dan seminggu sekali, tapi hasilnya tetap sama. Terus berikutnya harus seperti apa? Kan kita juga tidak bisa istilahnya dengan melakukan hal yang sama, hanya ada penambahan jumlah vaksinnya saja, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, ya tidak ada. Ya tentunya berikutnya harus seperti apa ya? Kita harus melihat sebetulnya apakah kita sudah menerapkan manajemen yang baik. Tapi saya tidak mau berbicara di situ karena itu di ranahnya Bapak Ibu semua yang lebih tahu di lapangan lah, di lapangannya sendiri. Tetapi ketika kita bicara program vaksinasi, apakah program vaksinasinya sudah cukup baik atau belum? Terus vaksin yang digunakan itu sudah cocok apa belum? Nah itu kan sebetulnya ketika bicara cocok atau tidak cocok, mungkin dari sisi kita yang lebih tahu karena kita yang melakukan pengecekan. Sedangkan Bapak Ibu kan, misalnya ketika ada kasus ya kita ambil organ, kita cek, nanti kita kasih tahu, oh ini loh jalan di lapangan. Jadi istilahnya ya balik lagi, intinya semakin banyak penggunaan program vaksinasi, terutama live ya di sini itu belum tentu menjadi semakin baik dari sisi produktivitas. Nah, ND vaksin live selama periode laying atau fase bertelur. Saya tuh mengalami program vaksinasi di fase bertelur tuh yang hanya vaksin live saja, kombinasi live dan kill, dan hanya kill saja. Dan umumnya sekarang kalau saya lihat banyak peternak di lapangan, banyak mereka mengaplikasikan kombinasi atau lebih mengurangi vaksin live-nya, lebih banyak menggunakan vaksinasi kill-nya. Dengan jarak antara satu vaksin kill dengan vaksin kill lainnya itu sekitar 10 sampai 12 atau 14 minggu. Tapi itu tidak bisa dijadikan acuan karena challenge di setiap area beda-beda. Ya aktualnya di lapangan ada yang setiap 8 minggu, ada yang setiap 6 minggu, bahkan ada yang setiap lebih awal atau bahkan juga ada yang setiap 14 minggu sekali. Nah saya tidak bisa pastikan bahwa harus pakai jadwal yang sama, yang harus sesuai, setiap segini. Tidak bisa karena ya balik lagi Bapak Ibu yang tahu di lapangan seperti apa. Nah tahunya seperti apa? Ya Bapak Ibu kan sering melakukan pengujian tes darah ya. Ya sebetulnya itu untuk melihat atau mengetahui jarak vaksinasi atau jadwal vaksinasi yang sudah kita aplikasikan sudah oke atau belum. Jadi live vaksin di periode laying umumnya digunakan sebagai program yang rutin. Nah kalau saya balik lagi dulu kita bicara program vaksinasi live saja, kombinasi live dan kill saja. Kalau saya bandingkan ketiganya dari sisi produktivitas, secara umum ya yang ada killnya itu lebih baik dibandingkan dengan hanya live saja. Terus yang kedua, umumnya vaksinasi live itu merupakan dipakai sebagai emergency vaksinasi atau revaksinasi. Ya saya sebagai manusia ketika sakit, analoginya simpel, saya pengen cepat sembuh. Caranya gimana? Saya lakukan banyak hal, vitamin, macam-macam lah. Saya lakukan harapannya hari ini sakit, besok sembuh. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Ada proses yang harus dilewati. Nah makanya ya umumnya kalau saya lihat di lapangan ketika ada revak, ketika ada kasus, ya bagi saya itu seperti kepanikan. Ya karena hari ini sakit, saya pengen besok sembuh. Tapi ketika ya sakit ya balik butuh proses dari pertama kali kejadian sampai recovery. Nah ini sebetulnya ya logika yang Bapak Ibu sudah tahu semua ya. Ya tentunya ketika kita tidak bisa memvaksinasi ayam yang sakit. Ya sama halnya ketika kemarin COVID ya. Kita sakit COVID, kemudian karena COVID kita terinfeksi oleh virus, jumlah virus di dalam tubuh juga memperbanyak diri, divaksinlah oleh vaksin COVID. Ya tentunya itu kan hanya menambah virus yang masuk ke dalam tubuh kita.
Ya, jadi yang di lapangan terjadi ketika kita bicara vaksin di ayam yang sakit, pilihannya dua, hidup atau mati. Hidup atau mati dalam artian ya yang kuat akan bertahan, yang tidak kuat tidak akan bertahan, atau ya ujungnya akan mati bagi si ayam itu sendiri. Kemudian ketika ada pertanyaan, vaksin live itu apakah penting untuk proteksi? Jawabannya iya. Kenapa demikian? Ya kerjanya lebih cepat, harganya lebih murah secara cost per ekor, dan tentunya lebih baik dalam hal lokal proteksi ya, proteksi lokal. Dan umumnya kalau kita bicara vaksinasi live itu ya seperti ketika kita berkunjung ke rumah orang, ada gerbangnya, ada security-nya, itulah vaksin live di situ bekerja. Dia memfilter siapa saja yang bertamu ke rumah, yang tidak dikenal pasti ditanya kampus siapa dan hal. Sepertilah prinsip simpelnya kalau saya analogikan kerja dari vaksin live hanya untuk lokal. Nah, terus bagaimana ketika kita bicara humoral, itu nanti ada di berikutnya. Ini adalah beberapa vaksin yang beredar di lapangan. Saya tidak nyebut merek di sini, hanya isinya saja ya. Dan karakteristiknya dari si vaksin atau konten virusnya itu sendiri. Ada yang grup avirulen enterotropik, kemudian ada yang grup lentogenik, ada yang mesogenik. Vaksin ini yang saya tahu dulu masih beredar di tahun 2006-2007. Saya kurang tahu kalau sekarang ini masih ada atau tidak. Saya kurang tahu, tapi setahu saya tidak ada. Tapi ya kalau memang ada sih ya tahu. Tapi intinya adalah kita melihat nilai ICPI atau intracerebral pathogenicity index. Semakin kecil nilai ini, maka semakin minim reaksi post vaksin yang akan terjadi ketika Bapak Ibu mengaplikasikan vaksin live. Jadi ini adalah vaksin-vaksin yang ketika kita aplikasikan di lapangan, karena ketika habis vaksinasi harus ada reaksi post vaksinasi. Ketika tidak ada reaksi post vaksinasi, yaitu yang jadi pertanyaan nanti, apakah betul aplikasinya atau tidak. Jadi harus ada reaksi post vaksinasi sekecil apapun itu. Nah, balik lagi kan kepekaan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, tentunya kalau kita bandingkan grup vaksin yang ini dibandingkan yang ini lebih kenceng. Nah, cuman kan kalau kita bicara di sini, ini virulensi ini kaitannya dengan post vaksinasi reaksi. Dari atas sampai ke bawah, ini reaksi post vaksinasinya dari lemah sampai ke kuat. Tapi kalau kita berbicara proteksi, ya dari atas sampai ke bawah ya semakin kuat yang di bawah. Makanya agak jarang di lapangan menggunakan vaksin ini untuk booster. Ini umumnya dipakai untuk vaksin-vaksin primer atau vaksin pertama kali karena reaksinya minim. Tapi ini juga ada yang dipakai di lapangan. Nah, ini balik lagi ketika kita bicara ya kita jualan marketing di lapangan kan customer senangnya yang mana ya itu. Tapi kan kita tidak bisa hanya menjual, wah kamu pakai ini aja ini. Ya kita juga harus bisa jelaskan apa keuntungan kerugian dari vaksin yang kita punya. Nah, kemudian balik lagi ke pertanyaan ini. Karena kalau kita bicara di lapangan, vaksin yang beredar umumnya adalah genotip 1 atau genotip 2. Genotip 2, duanya di sini saya analogikan sebagai lasota. Nah, setiap berapa bulan sekali atau mungkin 4 minggu sekali atau 8 minggu sekali, atau ada yang rutin atau tidak dalam pengambilan sampel darah untuk melihat seberapa tinggi sih kekebalan yang dimiliki oleh ayam kita, itu umum dilakukan di peternakan layer ataupun di breeder ataupun di broiler. Tapi broiler kan umurnya relatif pendek. Jadi umumnya kalau kita ngambil darah pun ketika ada kasus atau tidak ada kasus. Tapi ketika kita pengen lihat baseline-nya seperti apa di broiler, biasanya setiap minggu kita ambil sampai panen. Tapi kalau untuk layer biasanya 4 minggu atau 8 minggu pas vaksin untuk melihat aplikasi vaksin kita itu betul atau tidak, kekebalan yang dibentuk vaksin itu bagus atau tidak. Nah, di sini ada yang namanya plaque reduction neutralizing test. Ya simpelnya ini adalah tes yang banyak digunakan, tes neutralisasi yang banyak digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi sih titer antibody terhadap virus tertentu. Jadi simpelnya saya ambil serum yang diduga memiliki kekebalan terhadap virus tertentu, kemudian saya campurkan dengan suspensi virus. Nah, tes ini merupakan gold standar. Kenapa saya bilang gold standar? Karena spesifisitasnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tes serologi yang lainnya.
Atau simpelnya gini, tes ini itu menggambarkan level antibodi minimal itu seberapa besar sih memberikan proteksi. Nah, kalau saya bandingkan di sini Lasota ini vaksin dan ini adalah virus yang ada di lapangan, kita lihat di sini inhibisi frekuensi atau penghambatan frekuensinya. Ketika bicara Lasota dibandingkan Lasota ini 100%. Artinya apa? Ya saya pakai bahasa simpelnya, Lasota lawan Lasota ya proteksinya bagus. Nah, tapi ketika bicara di lapangan yang tadi saya ceritakan sebelumnya di 2009 atau 2011 ada beberapa variasi antigenik. Sebagai contoh ini adalah ND genotip 7i yang kalau kita bandingkan dengan Lasota, dia hanya mereduksi 25%. Artinya apa? Proteksinya sedikit. Bahkan ada yang 12%, ada yang 6%, tapi ada juga yang 50%. Nah, ini artinya bahwa ketika kita menggunakan vaksin dan jalannya berbeda, ya tentunya proteksi yang dihasilkan juga akan bervariasi. Ya tentunya kalau pakai ini dibanding ini akan memberikan proteksi yang lebih optimal. Nah, bagaimana vaksin Enilive itu apakah memberi keuntungan terhadap Ovidac? Karena kalau kita bicara program vaksin ayam petelur, yang kita harapkan adalah telurnya itu jumlah telur atau persentase telurnya itu sendiri. Nah, tentunya bagaimana kita bisa memproteksi tubuh atau si ayam itu Ovidac, atau dalam artian bisa dibilang saluran reproduksinya, apakah bisa dengan live atau tidak. Nah, live di sini itu memberikan respon yang ringan ya, ringan dengan cara inflamasi selong mukosa, atau simpelnya adalah di sini yang kekebalan yang berperan ada imunoglobulin A, imunoglobulin B, yang EM, yang secara umum M itu biasanya muncul 2 atau 3 hari setelah infeksi. Imunoglobulin A sebetulnya untuk menghambat perlakatan mikroorganisme, dan kemudian CMI atau cell mediated immunity. Dan umumnya ini terjadi di saluran respirasi bagian atas. Nah, terus kemudian ya tentunya stimulasi ini ya balik lagi, ND itu adalah untuk menstimulasi kekebalan lokal ya. Lokal yang utamanya itu ada di hadrian gland yang di sekitar mata. Makanya Bapak Ibu ketika melakukan aplikasi vaksin itu kan tetes mata ya, walaupun bisa juga lewat air minum. Tapi ketika kita bicara air minum, ya gampangnya kan virus itu tidak bisa manjat ke atas. Dengan kita tetes mata, ada saluran yang sama ya, kita tetes matanya, hidung dan mulut pun terproteksi. Nah, jadi ini ada di saluran respirasi bagian atas atau juga ada di gastrointestinal. Dan perkembangan imunitas humoral itu terjadi berikutnya. Jadi yang tadi kan saya bilang mayoritas vaksin live itu untuk memproteksi lokal, tetapi ini juga bisa membentuk imunitas humoral terjadi berikutnya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah kita sebagai manusia dan hewan, dalam hal ini adalah ayam, jumlah lymphatic node atau saya bilang timus yang sini ya. Kalau di ayam kan ada di sini ya. Ketika ada infeksi ini akan membesar, ketika recovery ini akan mengecil lagi. Jumlahnya itu sangat sedikit. Sedangkan di manusia jumlah lymph node atau lymphatic node itu ada sekitar 600, di sini ada, di sini ada, di sini, jadi sedangkan kaki juga ada. Jumlahnya sangat banyak. Sehingga karena kurangnya jumlah lymphatic node di chicken atau di ayam, jadi imunitas mukosal itu tidak bisa ditransfer ke Ovidac atau ke organ lainnya. Karena jumlahnya tidak cukup ya, sehingga kekebalan ditransfer juga tidak cukup. Jadi tidak bisa ditransfer ya. Nah, ini adalah gambaran yang ketika kita bicara di lapangan kita harus hati-hati ya. Hati-hati dalam artian ketika Bapak Ibu masih menggunakan vaksinasi live di fase laying kan saya bilang umumnya Bapak atau kita semua tahunya sudah terjadi penurunan produksi ya, tanpa mengamati gejala awal yang adanya gejala respirasi di malam hari yang biasanya entah itu memang karena sirkulasi, entah itu amonia dan lain-lain, padahal itu adalah karena virus itu sendiri.
Ini ketika ada field challenge atau virus lapangan, kemudian diaplikasilah vaksin ND Live atau NDB Live. Di sini ada challenge-nya, kemudian divaksinkan, kita bisa lihat drop. Saya mengalami 2 fase, yang divaksin dan tidak divaksin. Waktu itu yang saya alami adalah yang tidak divaksin, ya simpelnya penurunan produksi itu bisa terjadi 10-30%. Tapi ketika ada aplikasi vaksin live di sini, penurunannya bisa menjadi 40-60%. Lebih parah. Jadi ya balik lagi, ketika kita sakit kan harapannya saya pengen sembuh cepat, tapi itu butuh proses, bukan dengan hal-hal yang kita khawatir dan lain halnya sehingga kita melakukan hal yang belum tentu benar ya. Ini recovery sekitar 1-2 bulan. Saya mengalami itu di peternak. Saya punya customer tanpa vaksinasi 10-30, akhirnya dia panik, vaksinkan, turun makin dalam dan lebih cepat. Dan penurunan produksi dari 90 ke 60 terjadi dalam waktu 1 minggu. Itu sama seperti halnya ketika pertama kali menemukan atau terjadi AIH9 ya. Itu kurang lebih sama. Nah, di sisi lain yang harus dipahami adalah penggunaan vaksin NDIB Live yang terlalu banyak atau yang banyak ini akan menimbulkan secondary bakterial infeksi. Makanya tidak wajar kita sering menemukan kok banyak sih ketika kita buka ayam kayak pecah telur di dalam perut ya, atau kita bilang yolk peritonitis. Apakah karena aplikasi vaksin dalam artian vaksinnya terlalu kasar atau memang karena ada stres dan lainnya, tapi ternyata berdasarkan jurnal bahwa penggunaan vaksin NDIB Live ini juga bisa menyebabkan yolk peritonitis. Kenapa demikian? Karena live vaksin bisa menurunkan kekebalan bawaan melawan bakteri infeksi, sehingga hasil akhirnya ya kita dengan mudah melihat kejadian yolk peritonitis yang tadinya saya berpikir itu mungkin karena aplikasi vaksin yang terlalu kasar atau tingkat stres, tapi ini juga bisa karena penggunaan vaksin live yang berlebih. Nah, terus yang kedua, karena berikutnya ketika kita bicara keberhasilan atau produktivitas di PAM, tentunya kita tidak bisa menyandarkan hanya terhadap vaksinasi aja. Jadi vaksinasi itu tidak pernah menjadi alternatif untuk manajemen yang bagus atau biosecurity yang bagus. Kalau kita bisa menjadikan vaksinasi sebagai alternatif, ya mungkin saya juga jadi peternak sekarang, karena gampang sekali membuat performa yang bagus karena bisa dengan vaksinasi saja. Saya tinggal cari aja vaksin yang cocok, tidak usah mikirin yang lainnya. Tapi ini tidak bisa ya. Jadi ini berkaitan antara vaksinasi atau mungkin manajemen di lapangan dan juga mungkin biosecurity iya dan tidak, karena kan kalau kita bicara airborne disease itu agak susah ya dari sisi biosecurity. Nah, di vaksin vaksin veteriner atau vaksin hewan tidak ada yang namanya sterile immunity. Sterile immunity di sini adalah ya kita vaksin terus kita mendapatkan proteksi seumur hidupnya, tidak ada. Jadi untuk mencegah infeksi, inflamasi atau meningkatkan imun respon ini dipengaruhi oleh banyak faktor, ya tentunya bagaimana kecocokan vaksin yang bisa mencegah dari inflamasi ataupun infeksi. Terus bagaimana dengan penyimpanan vaksinnya itu sendiri, apakah sudah betul 2-8 derajat Celcius atau di bawah itu atau di atas itu sehingga menyebabkan kualitas vaksin menjadi menurun. Terus bagaimana dengan aplikasinya yang harusnya misalkan aplikasi lewat tetes mata, susah misalnya. Apakah seperti itu? Seperti apa? Kemudian bagaimana dengan vaksinasi programnya? Terus bagaimana dengan traffic control, kan keluar masuk orang ke dalam farm, alat, peralatan, atau tamu, tes dan lain-lain macam-macam. Bagaimana dengan imunokompeten, karena imunokompeten ayam kecil itu imunokompetensinya masih belum begitu bagus, makanya kalau bisa dibilang ada umur-umur yang dimana di situ itu kekebalannya lagi rendah-rendahnya, tergantung nanti dari manajemen biosecurity yang Bapak Ibu terapkan, sehingga bisa tidak terjadi outbreak. Terus bagaimana dengan stres lingkungan, imunosupresif, dan banyak hal lainnya juga yang terjadi di lapangan. Nah, jadi kalau kita bicara pertimbangan dari vaksinasi, berdasarkan plaque reduction neutralizing test,
perbedaan strain virus dari vaksin dengan virus challenge tentunya proteksinya akan menjadi semakin minim. Nah, inti dari vaksinasi ini biasanya memproteksi terhadap gejala klinis. Makanya ketika tadi di fase laying agak susah melihat gejala klinisnya. Tapi kita hanya melihat drop produksi karena vaksin ini hanya akan memberikan proteksi terhadap gejala klinis, tapi tidak terhadap replikasi. Nah, ini gambaran titer di lapangan yang sering Bapak Ibu lakukan, bahwa titer log 2401 ketika ada infeksi ND, ayam mati. Itu pelepasan virus di lapangan masih tetap terjadi. Untuk meminimalisir atau tidak terjadi kematian, ya titernya minimal di angka 5. Tapi ini pun masih bisa virus disebarkan ke luar. Terus bagaimana kalau tidak ingin drop produksi? Ya titernya di atas ini. Tapi yang jadi masalah dulu yang saya pelajari, kalau titer di atas 9 atau 10 pasti challenge. Belum tentu. Karena itu tergantung dari program vaksinasi yang diaplikasikan di lapangan. Nah, ini jadi intinya ya vaksin harus homolog dengan challenge lapangan supaya proteksinya lebih optimal atau maksimal. Nah, jadi vaksinasi sebagai kontrol yang mana kita ingin mengurangi shedding dan transmisi. Karena ketika ada infeksi, virus hidup masuk ke dalam tubuh, memperbanyak diri virusnya, membuat pabrik dalam tubuh, disebarkan ke lapangan. Makanya kasus kejadian yang pertama dengan yang berikutnya itu lebih parah ya. Menggunakan vaksin yang homolog untuk memproduksi antibodi yang spesifik sehingga bisa mengurangi replikasi atau transmisi dari virus ke tetangga kandang atau tetangga farm. Nah, ini gambaran tidak dari tahun ke tahun kita lihat virus genotip 7A dari Krakatoa tahun 90, ini tahun 2019 dari Sukorejo, terus kita bandingkan dengan virus-virus dia sendiri atau bahkan dengan yang berbeda. Kita lihat genotip 7 dengan genotip 7, itu angkanya itu di atas 90%. Sedangkan yang non genotip 7, genotip 2, kayak Lasota, klon, Ulster genotip 1, angkanya itu di bawah 90%. Artinya ya betul satu serotipe bisa memberikan proteksi, tapi proteksinya tidak optimal. Jadi ya tentunya kalau kita bicara balik lagi ke tes ini, kita butuh antibodi yang menetralisir virus lapangan ya. Tadi balik lagi antibodi yang sesuai dengan challenge yang ada. Jadi tidak beda, kalau beda ya tentunya masih ada leaking atau bocor-bocor yang bisa menyebabkan ya outbreak yang awalnya sedikit menjadi lebih besar. Nah, ini jadi sedikit promosi satu slide, Pak. Kenapa saya bilang istilahnya tadi berdasarkan observasi, tes di lapangan, pengujian dan lain hal, kita menemukan genotip 7 dan H dan I, sehingga untuk memudahkan Bapak Ibu semua, kita masukkan 2 jenis vaksin ini ke dalam satu botol. Jadi satu injeksi dapat 2. Nah, terus kemudian untuk netralisasi antibodi juga kita memerlukan jumlah virus yang tinggi. Nah, cuman yang jadi masalah adalah ini virus hidup ketika kita jadikan vaksin kan harus dimatikan ya. Inaktivatornya ada yang formalin ataupun ada yang BI. Yang ini inaktivator lebih murah harganya, sehingga ketika kita inaktivasi virusnya pecah. Harapannya kita ketika inaktivasi adalah virusnya tetap utuh, sehingga tubuh bisa membentuk antibodi sesuai dengan bentuk virus permukaan atau protein permukaannya di sini. Nah, ini sebagai gambaran ketika virus mengenali protein F di permukaan ini, sehingga antibodi yang dibentuk juga sesuai dengan warnanya. Nah, tetapi ketika virusnya ini hancur terpecah belah, sehingga antibodi yang dibentuk juga memang bervariasi, tapi jumlahnya itu sangat rendah. Nah, jadi apa kemungkinan yang bisa terjadi adalah apakah kita bisa menghambat atau mengurangi infeksi? Jawabannya tidak. Replikasi ini ya tidak, tapi bisa, ini tergantung vaksin yang digunakan. Terus bagaimana dengan kita bisa gejala klinis atau perubahan dari organ? Karena ini tergantung
titernya. Kalau titernya log minimal di angka 5, ya tentunya tidak akan kelihatan. Bagaimana dengan infeksi sistemik? Bisa iya, bisa tidak. Ini tergantung kill vaksin yang digunakan. Nah, kemudian di lapangan ada penurunan produksi, penurunan kualitas telur, ini penurunan hatchability ketika kita bicara di breeding atau viral shedding. Ya ini iya dan tidak tergantung dari vaksin homolog atau tidak. Dan tentunya harapannya titer kita bisa di atas angka 9. Nah, gambaran titer ini tentunya setiap lab beda-beda ya. Karena antigen yang digunakan ya juga beda. Umumnya lab itu menggunakan genotip 2 atau genotip 1, padahal vaksin yang digunakan di luar itu. Sehingga ketika lihat titer, oh titer saya kok angka segini kok masih kena. Ya aktualnya sih sebetulnya antara genotip 7 dengan genotip 2, ketika kita lihat gambaran di lapangan, ketika Bapak Ibu punya angka titer di angka 9, ketika cek pakai genotip 7, ada perbedaan 2-3 log, artinya 9 sama dengan 6 atau 7. Makanya kok titernya 9 kok masih turun, masih jadi gangguan. Nah, jadi strateginya adalah menggunakan vaksin tradisional live kill yang seperti biasa atau fokus pada antigenic match. Ya ini homolog ya, atau autogenous. Autogenous adalah virus yang kita ambil di lapangan. Terus kemudian kita bikin vaksin, kita kasihkan lagi ke lapangan. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, untuk summary-nya bahwa di Indonesia itu ada 2 genotip ND yaitu H dan I ya. Ya tentunya kalau kita masih menggunakan ND genotip 2, ya ini sangat beda jauh ya. Bukan berarti 7 kurang 2, 5 beda, enggak. Karena memang penamaan genotip ini berdasarkan dari genetiknya itu sendiri. Terus kemudian vaksinasi strategi pada situasi yang endemik, ya Indonesia adalah endemik ND, tentunya memerlukan vaksin yang homolog untuk mengurangi shedding. Harapannya ketika terjadi kasus, jadi kandang-kandang berikutnya tidak separah seperti yang kandang pertama. Nah, untuk menetralisir ND yang virulen, ya tentunya dibutuhkan antibodi yang matching ya, atau yang mirip. Karena ketika tidak mirip, ya proteksinya jadi tidak 100% lagi. Walaupun yang matching tidak 100%, tapi ketika tidak matching akan menjadi lebih rendah. Dan yang terakhir ya tentunya vaksin balik lagi antigenic match dan konten virus yang tinggi. Karena konten virus yang tinggi itu bisa sedikit meminimalisir antigenik yang bervariasi di antara genotip 7H dan itu sendiri. Mungkin itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan adalah revaksinasi ya. Revaksinasi ketika ada kasus apakah bisa revaksinasi atau tidak, atau mungkin pakai ya yang Bapak bilang clone 30 atau clone 30 yang dalam tanda kutip lebih minim reaksi post vaksinnya. Jadi seperti yang saya sampaikan atau saya jelaskan tadi depan, ya gampangannya ketika kita sakit terus kita tambahkan bibit penyakit kan kondisi itu bukan menjadi semakin fit, tapi malah menjadi semakin parah. Tetapi kejadian di lapangan saya pernah mengalami hal itu Pak. Pilihannya ada 3. Bapak diam saja, tidak melakukan apa-apa. Bapak bisa melakukan revaksinasi live, atau yang ketiga revaksinasi kill. Walaupun kalau kita bicara di slide juga ditunjukkan bahwa vaksinasi itu untuk ayam yang sehat ya, bukan ayam yang sakit. Nah terus dari ketiga kondisi ini apa yang terjadi? Ketika kita bicara di ayam laying, Bapak tidak revak live, produksi akan turun. Bapak revak live, produksi juga turun. Bapak revak kill, produksi juga turun. Lah terus apa yang harus dilakukan? Itu semuanya turun kok. Nah yang jadi masalah adalah ketika tidak dilakukan revaksinasi, ya tentunya kan virus yang masuk ke dalam tubuh, dia akan bereplikasi, memperbanyak diri. Setelah itu dia akan mengeluarkan shedding keluar. Ya artinya ya tadi ketika ada 3 kandang, kandang pertama mungkin nggak terlalu parah, tapi kandang kedua dan ketiga itu lebih parah dari itu. Nah kemudian yang kedua, ketika saya melakukan revaksinasi live, yang notabene-nya ya tadi oke lah reaksi post vaksin ringan. Tapi dengan mengaplikasikan vaksinasi live itu memacu reaksi inflamasi yang cukup tinggi, sehingga antibodi itu turun, yang tadinya mungkin bisa jadi tadi datang itu cuma NDI saja, bisa jadi challenge yang lain juga menjadi ikut datang, plus yang tadi shedding tetap terjadi. Nah yang ketiga dengan vaksinasi kill turun juga kok,
Terus harus gimana? Vaksinasi kill di sini berfungsi juga sebagai filter, Pak. Filter dalam artian ketika kita aplikasikan vaksin, ya tentunya memang balik lagi ketika ada beberapa kandang di lapangan yang kita vaksin yang sehat dulu. Nah, yang sakitnya berikutnya setelah beres yang sehat. Karena ketika Bapak aplikasikan yang disakit dulu, ya kemudian pindah ke kandang yang sehat kan baik lagi secara biosecurity juga tidak menjadi, ya dengan sendirinya otomatis menyebarkan hal itu. Nah, jadi dari 3 pilihan yang bisa dilakukan tadi adalah umumnya saya biasanya menyarankan vaksinasi kill. Harapannya tadi Pak, loading virus entah di dalam tubuh ataupun dalam lingkungan di farm itu sendiri terfilter dengan adanya humoral immunity, sehingga yang tadinya harusnya virus yang keluar itu yang masuk 100 simpelnya, kalau saya buat gampang, yang keluar jadi 1000 misalkan itu, tapi dengan adanya filter oleh vaksinasi kill yang adanya dari humoral immunity, yang keluar menjadi lebih sedikit. Nah, dari 3 pilihan itu kan tinggal Bapak pilih yang mana yang cost efektif, karena kita bicara di lapangan kan mungkin secara harga kill lebih mahal Pak, tapi dari efektivitas itu lebih baik. Perlu tambahan G2-nya kan? Oh iya, program vaksinasi ketika kita bicara challenge di lapangan kan tadi 1 serotipe Pak, tapi banyak genotipe. Nah, ketika ditanya apakah masih perlu genotip 2 atau genotip 1, ya saya aplikasi di lapangan saya masih kombinasi Pak. Jadi masih diperlukan. Walaupun kalau kita bicara genotip 2 ketika menginfeksi tubuh ayam, gejalanya seperti apa? Hanya ngorok biasa sih Pak. Genotip 7 yang jawaban penurunan, jadi seperti itu Pak. Nah, itu balik lagi Pak, tadi ketika harapannya kita pengen titer dengan vaksinasi, tubuh akan memproduksi antibodi yang kita gambarkan di titer itu. Titer semakin tinggi harapannya semakin bagus. Tetapi ketika tidak matching, seperti yang saya tadi sampaikan, lab itu melakukan pengujian titer menggunakan antigen yang berbeda. Umumnya pakai genotip 1 atau genotip 2. Ketika Bapak menggunakan vaksin yang genotipnya berbeda, interpretasinya jadi beda Pak. Jadi harapannya kalau misalnya tadi, titernya saya angka 9, padahal saya pernah membandingkan bahwa genotip 2 dan 7 secara titer itu berbeda 2-3 log. Kejelasan harapannya saya ingin minimal titer di angka 9, tapi itu dari titer Lasota. Tapi ketika saya bandingkan aktualnya bukan di situ, di angka 6 ataupun 7. Jadi kalau bicara lagi saya batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, ya balik lagi ke baseline Pak. Baseline titer di setiap farm itu berbeda-beda. Saya bisa menyebutkan titer itu angka 9, padahal di tempat Bapak sudah biasa Pak, di angka 9, saya biasanya di angka 11 atau bahkan di angka 6 nggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu Pak. Ini cukup sekian. Ya. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan datang ke booth kami, kami sangat terbuka. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.